Kalau kerja-kerja biasa nggak bisa, jadi harus dengan inovasi. Nah, inovasi bisa membuat percepatan untuk pembangunan. Dan insya Allah ya, mudah-mudahan antusiasnya besar seperti tahun kemarin ya. Amin. Tahun kemarin itu Kang, di awarding kita kedatangan 5.000 orang pengunjung. Ya, ini jadi tantangan tersendiri buat kami untuk menjangkau semua begitu. Karena kami tidak hanya memberikan informasi, oh ini ada SIF silahkan ikut, tidak seperti itu. Kita lakukan sosialisasi, kita lakukan bimtek, kita lakukan pendampingan proposalnya agar proposal itu kompetitif seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bergabung di Notif Ngobrol Inspiratif Korpri Kabupaten Subang, solid berkualitas. Bersama saya Adam Al-Malik, Notif selalu menghadirkan narasumber yang akan memberikan informasi menarik dan penuh inspiratif. Untuk kali ini Notif akan membahas di balik layar Subang Innovation Festival. Tentunya sudah hadir narasumber dari BP4D Subang. Langsung saja kita berkenalan sekaligus menyapa narasumber. Halo Ibu, selamat datang di Notif. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih undangannya. Oke, Bu, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Oke, Bu boleh perkenalkan diri terlebih dahulu supaya tentunya seluruh sobat Notif yang menyaksikan bisa lebih kenal dekat dengan narasumber kita kali ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Mariati. Saya sebagai Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang biasa disebut BP4D Kabupaten Subang. Oke, Ibu ini perwakilan dari BP4D Subang yang menginisiasi diselenggarakannya Subang Innovation Festival 2025. Betul ya Bu ya? Iya betul. Oke, kalau Ibu sendiri di BP4D kemudian di Subang Innovation Festival ini apa perannya? Banyak ya, kita sebagai koordinator SKF, kita juga fasilitator, kita juga sebagai sekretariat SIF 2025. Oke, sebagai koordinator, sebagai banyak peran ya Bu ya? Banyak. Jadi banyak tugas juga nih artinya. Iya, banyak tugas nih. Ibu pasti tahu nih pastinya sebagai koordinator apa yang melatar belakangi digagasnya Subang Innovation Festival itu sih, atau mungkin masyarakat juga belum begitu paham apa sih itu SIF gitu. Ya. Banyak sebenarnya ya, kita tuh di Kabupaten Subang masih perlu peningkatan ekosistem inovasi gitu ya, kemudian perlu pengembangan inovasi juga, kemudian kita juga belum ada media yang bisa memotivasi masyarakat dan pegawai Pemda Kabupaten Subang untuk berinovasi ya, jadi ajang yang menarik begitu ya. Kemudian media untuk apresiasi para inovator juga kita belum ada sebelumnya begitu ya. Kemudian kita juga ada kepentingan dengan peningkatan indeks inovasi daerah seperti itu. Jadi gimana nih caranya supaya inovasi berkembang, indeks inovasi Kabupaten Subang meningkat. Nah, kita coba kemas dalam satu kompetisi inovasi. Oke. Dan pesertanya adalah? Pesertanya kita ada beberapa kategori ya. Nah ini, jadi untuk tahun 2025 ini ada dua jenis kategori kompetisi sebetulnya ya. Ada kompetisi inovasi dan ada satu lagi yang baru yang namanya Subang Innovation Challenge. Oke, Subang Innovation Challenge sebelumnya. Gitu. Oke. Nah kalau untuk kompetisi inovasinya kita membuka 5 kategori. 5 kategori itu pelajar SMP dan sederajat ya, termasuk Madrasah Sanawiyah, kemudian pelajar SMA, SMK dan Madrasah Aliyah. Kemudian kita juga membuka kategori mahasiswa yang tahun kemarin ada, kita buka untuk tahun ini. Kemudian kategori puskesmas, satu lagi kategori perangkat daerah dan unit kerja gitu. Nah kalau untuk Subang Innovation Challenge kita buka untuk semua kalangan, dari pelajar SMP, pelajar SMA, mahasiswa, masyarakat umum, dosen, masyarakat umum, ASN, semua boleh berpartisipasi. Oke, kalau boleh dijelaskan nih apa sih sebenarnya tujuan utama diselenggarakannya SIF dan apa korelasi SIF dengan pembangunan daerah Kabupaten Subang itu sendiri? Iya. Tujuannya tadi
mungkin dari latar belakang tadi tujuannya kita ingin mengembangkan budaya inovasi seperti itu. Kita ingin mengembangkan budaya inovasi, kemudian sesuai dengan tupoksi kami di Litbang kita ingin meningkatkan pembinaan, fasilitasi inovasi ke perangkat daerah dan masyarakat. Kemudian kita juga dengan SIF ingin menjaring inovasi-inovasi baru dari Pemda, dari masyarakat, begitu, dari kerja seperti itu. Kemudian korelasinya tadi tentunya Subang di periode 2025-2029 punya visi yang bagus punya visi yang luhur. Tentunya visi itu tidak bisa dicapai hanya dengan kerja-kerja biasa seperti selalu Pak Bupati sampaikan, harus dengan ngabret begitu harus dengan ngabret dan berlari cepat. Betul gitu. Kalau kerja-kerja biasa nggak bisa, jadi harus dengan inovasi. Nah, inovasi bisa membuat percepatan untuk pembangunan, dan SIF ini salah satu pintu gerbangnya untuk inovasi tadi, seperti itu. Oke, ada tujuan lain dari SIF ini yang sempat kami dapat dan kami cari informasi bahwa salah satu tujuannya agar bisa menciptakan one agency, one innovation. Ya, betul. Nah, kemudian apa yang terjadi di lapangan saat ini seperti apa nih untuk one agency, one innovation ini? Ya, mungkin kalau Kang Adam sendiri tahu nggak one agency, one innovation gitu? Nah, artinya one agency, one innovation itu maknanya satu perangkat daerah atau satu unit kerja diminta atau bukan dihimbau lagi tapi semua harus membuat minimal satu inovasi yang berdampak begitu setiap tahunnya. Setiap perangkat daerah berarti. Setiap perangkat daerah dan unit kerja begitu membuat atau menghasilkan satu inovasi yang berdampak setiap tahunnya. Nah, bagaimana implementasinya di lapangan? Dari 2021 kita sudah membuat yang namanya laboratorium inovasi atau Labinov begitu. Di sana kami membimbing perangkat daerah untuk menghasilkan inovasi, dan hari ini sudah ada 221 inovasi yang ditetapkan dalam SK Bupati yang dihasilkan oleh perangkat daerah dan unit kerja. Seperti itu. Dan itu akan selalu kami pantau keberlangsungannya, Kang. Oke, untuk tahun 2025 ini ada kategori khusus nggak untuk peserta di Subang Innovation Festival ini? Kalau kategori khusus tidak, cuman tadi saya lupa menjelaskan tentang Subang Innovation Challenge gitu. Nah, ini Subang Innovation Challenge itu semacam kompetisi ide inovasi begitu. Bedanya dengan kompetisi inovasi, kalau kompetisi inovasi sudah ada inovasinya. Kalau SIC ini, atau kita bisa menyebutnya SIC ini Subang Innovation Challenge. Kalau SIC ini belum ada inovasinya, tapi inovasinya kita buat bersama-sama dalam satu workshop begitu. Jadi kalau SIC itu bentuknya berupa workshop inovasi gitu. Nanti akan ada pembagian kelompok disebar untuk observasi lapangan. Di sana mereka mengeksplor permasalahan yang ada di lapangan itu dengan pendampingan dari perangkat daerah terkait. Kemudian muncullah inovasi apa nih yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah, sayangnya untuk SIC ini sudah ditutup pendaftarannya, Kang. Jadi sudah tutup, kita sudah dapat pesertanya untuk nanti diseleksi gitu tanggal 30 Mei kemarin sudah penutupan. SIC. Jadi ada SIC, ada SIF ya Bu ya? Sebetulnya itu satu rangkaian SIF Ada kompetisi inovasi, ada SIC begitu. Kalau SIC itu challenge-nya barengan jadi nanti ada pertemuan sebenarnya kita bikin inovasi yang dihasilkan itu yang dikompetisikan. Oke, sip. Terus kalau di Subang Innovation Festival ini apa sih yang menjadi tantangan atau hambatan nih khususnya dari rekan-rekan di BP4D atau mungkin bagi masyarakat atau dari penyelenggara sendiri ini apa sih tantangannya? Ya, kalau dilihat Subang itu kan secara lembaga atau secara pemerintahannya begitu, kalau dilihat dari banyaknya dinas begitu tuh besar kemudian wilayahnya juga luas begitu. Ini jadi tantangan tersendiri ada 30 dinas, kemudian 30 kecamatan, ada 40 puskesmas, belum lagi PTD,
unit kerja yang lainnya begitu ya. Ini jadi tantangan tersendiri buat Jadi kami challenge ya. untuk menjangkau semua begitu, karena kami tidak hanya memberikan informasi oh ini ada SIF silahkan ikut, tidak seperti itu. Kita lakukan sosialisasi, kita lakukan bimtek, kita lakukan pendampingan proposalnya agar proposal itu kompetitif seperti itu. Jadi memang untuk bisa menghadirkan semua, mengundang semua cukup sulit sih gitu ya. Tapi walaupun begitu ya kita selalu siap sedia atau siaga begitu untuk menerima pertanyaan atau konsultasi dari calon-calon peserta SIF. Oke. Kalau untuk tahapannya sendiri berarti kalau SIC sudah ditutup ya Bu ya untuk pendaftarannya. Tapi kalau untuk SIF sejauh ini untuk tahun 2020 ini tahapannya sudah sejauh mana? Sekarang masih membuka pendaftaran sampai 30 Juni. Jadi untuk tadi kategori ya SMP, SMA, perguruan tinggi, kemudian unit kerja, puskesmas, dan perangkat daerah mangga mendaftar gitu ya, karena pendaftaran masih dibuka hingga 30 Juni. Setelah itu, setelah 30 Juni ya kita tutup untuk masuk ke tahapan. Oke, cara daftarnya nih Bu, kalau untuk siswa-siswi atau peserta yang ingin mendaftar di Subang Innovation Festival harus kemana dan bagaimana? Kita ada websitenya, boleh dicatat ya, litbang.subang.go.id. Oke, nanti ada ya di sini. Ya. litbang.subang.go.id dan dibukanya sampai nanti di sana ada menu inovasi. Kemudian ketika diklik ada Subang Innovation Festival, cari kategori pelajar sesuai kategorinya ya. Kalau pelajar ya cari menu kategori pelajar, kalau perangkat daerah cari kategori perangkat daerah dan unit kerja. Nanti di sana ada panduannya lengkap, ada formulirnya. Gitu. Oke, kalau untuk dari peserta yang sudah daftar, ada nggak sih yang tiba-tiba mencuri perhatian? Oh ini inovasinya bagus gitu, atau mungkin dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, inovasi-inovasi seperti apa sih yang diharapkan nih dari pemerintah daerah untuk para peserta Subang Innovation Festival ini? Iya, tentunya yang diharapkan itu inovasi yang bukan dibuat secara spontan begitu ya, tapi memang direncanakan dengan baik, diimplementasikan dengan baik, dan terlihat dampaknya begitu. Memang masih berkembang ya dari tahun kemarin begitu, belum ada inovasi yang betul-betul yang ideal seperti yang kita harapkan. Tapi saya yakin gitu di tahun 2025 ini ada inovasi yang benar-benar mencuri perhatian tadi ya, bagus seperti itu. Oke, kalau untuk antusias di tahun 2025 ini seperti apa nih untuk Subang Innovation Festival? Oke, insya Allah ya, mudah-mudahan antusiasnya besar seperti tahun kemarin ya. Amin. Tahun kemarin itu Kang di awarding kita kedatangan 5.000 orang pengunjung, 5.000 orang pengunjung. Dan itu terlihat dari presensi ya. Kita mengadakan presensi melalui Gcom begitu, dan yang mengabsen begitu dan memilih stand terbaik itu ada sekitar 5.000 orang. Oke. Dan ada pesan khusus nggak buat yang ingin mendaftar di Subang Innovation Festival ini, apa saja nih yang harus dipersiapkan? Yang harus dipersiapkan tentunya inovasinya ya. Inovasinya kalau untuk perangkat daerah itu minimal 6 bulan harus sudah berjalan. Kalau untuk pelajar dan mahasiswa tidak ada ketentuan harus berapa bulan berjalan begitu ya. Jadi disiapkan saja inovasi dan proposalnya yang bagus gitu ya. Yang bagus itu ya yang punya data yang baik ya, dilengkapi dengan data yang baik seperti itu. Kemudian kalau untuk di tahun 2025 ini puncak acara Subang Innovation Festival ini kapan? Selain penutupan pendaftaran, biasanya kan ada closingnya gitu, ada inilah mungkin di awarding tadi seperti yang Ibu sampaikan. Iya, insya Allah tanggal 7 Agustus ya. Insya Allah lebih awal dari tahun kemarin ya. Kalau tahun kemarin kita itu di Desember ya, di November ya. Jadi sudah musim hujan waktu itu. Kalau tahun sekarang kita majukan dengan harapan inovasinya lebih banyak, begitu lebih baik, lebih bagus, kemudian di awardingnya juga
lebih terencana dengan baik seperti itu. Oke. Tanggal 7 Agustus ya, hadir ya. Tanggal 7 insya Allah. Jadi MC juga siap nih Bu dipanggil sama BPM4 okay. Subang Innovation Festival 2025. Oke, kemudian ada ini untuk apa masyarakat nih khususnya atau para peserta yang ingin daftar sekali lagi atau ingin bergabung di Subang Innovation Festival, ada pesan nggak? Atau mungkin setelah Innovation Festival ini terselenggara, bagaimana cara supaya semangat inovasinya bisa terus terjaga? Ada tips mungkin dari Ibu? Jangan ragu-ragu, jangan jangan berpikir harus besar dan hebat dulu gitu ya setelah SIF ini. Tapi semua itu kan ada tahapnya. Banyak berdiskusi, berkolaborasi supaya inovasi itu dapat terus berkembang seperti itu. Oke, jadi jangan selalu berpikir, aduh namanya udah berat banget Subang Innovation Festival, kita harus bikin sesuatu yang luar biasa, yang ide, hebat. Oke, yang wow ya, karena segala sesuatu yang besar itu semuanya berawal dari yang kecil. Oke ya, yang luar biasa berawal dari yang sederhana. Yang penting ada keberanian, tumbuh semangat untuk terus berinovasi juga sangat luar biasa dengan memberanikan kita siswa-siswi SMP, SMA yang ingin berinovasi ikuti Subang Innovation Festival. Kemarin juga keren-keren kok. Oke. Inovasi-inovasinya. Oke. Kemudian apa harapan Ibu terhadap inovasi yang ada di Subang ini? Ya, tentunya semakin berkembang ya. Inovasinya semakin berkembang, kemudian kolaborasinya juga bisa ke pentahelix begitu ya. Inovasi itu bisa dikembangkan dan dimanfaatkan, dimanage oleh pentahelix tadi ya, pemerintah daerah, kemudian bisnis, kalangan usaha, kemudian komunitas, media begitu ya. Itu bisa terlibat semua. Kemudian penghargaan untuk inovatornya juga lebih baik lagi mudah-mudahan ya di Subang ke depannya. Jadi hak intelektualnya diakui seperti itu. Oke, dan sekali lagi kita lebih berdampak. Oke, sebelum kita akhiri perbincangan kita ini Bu Eti ya? Ya. Oke, sekali lagi untuk inovator-inovator hebat yang ada di Kabupaten Subang, kalau ingin mendaftar di Subang Innovation Festival ini bisa mendaftar di webnya di litbang.subang.go.id. Sekali lagi litbang.subang.go.id. Informasinya lengkap di sana. Atau datang ke Litbang langsung. Datang ke Litbang juga langsung bisa ya. Dan pendaftarannya ditutup sampai akhir bulan ini ya Bu ya. Ditutup sampai akhir Juni. Kemudian nanti ada beberapa tahapan penilaian dan lain sebagainya. Dan nanti untuk awardingnya sendiri insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Agustus ya Bu ya, tanggal 7 Agustus. Jadi masih ada kesempatan nih yang punya ide, punya gagasan, punya inovasi untuk mendukung tentunya perkembangan pembangunan daerah Kabupaten Subang. Yuk pada daftar di Subang Innovation Festival 2025. Baik, Bu Eti, closing statement nih. Inovasi bagi Ibu adalah jembatan menuju kejayaan. Jembatan menuju kejayaan. Jadi kalau misalkan kita ingin menjadi seorang atau pemerintah yang berjaya, berarti harus banyak orang yang terus berinovasi. Oke, siap. Bu Eti, terima kasih sudah hadir di Notif Ngobrol Inspiratif Korpri Kabupaten Subang. Ini solid berkualitas, mudah-mudahan korpri-korpri yang ada di Kabupaten Subang bisa solid berkualitas, bahkan bisa tentunya menciptakan inovasi-inovasi yang berkualitas, bisa mendukung program pembangunan yang ada di Kabupaten Subang. Untuk Anda, terima kasih sudah menyimak Notif untuk episode kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.